Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali mutola'ah bareng yang pada hal ini kita akan membahas menggunakan emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Faslun ay hada faslun utawi iki iku fasol fi bayani ma ing dalem mertelaaken perkara yahrumu kang haram istimaluhu apa amrih nggunakaken emak minal awani saking pira-pira wadah wa malan perkara ya juzu kang wenang apa nggunakaken perkara saking wadah. Wa bada'alan ngawiti sapa ke musannif bil awwali kelawan perkara kang pertama. Faqalah maka dawuh sapa ke musannif, dawune ke musannif wala yajuzu lan ora wenang fi ghairi daruratin ing dalem liyane tingkah darurat li rajulin kaduwe wong lanang awi mra'atin utawa kaduwe wong wadon apa sing ora wenang istimalu syai'in nggunakaken suwiji-wiji min awaniz zahabi wal fiddati saking pira-pira wadah saking emas lan seloko utawa perak. La fi aklin ora ing dalam tingkah mangan wala fi syurbin lan ora ing dalem tingkah ngombe wala ghairihima lan ora liyane ing dalem tingkah mangan lan ngombe. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, tidak diperbolehkan selain dalam keadaan darurat atau terdesak, yaitu menggunakan bejana emas dan perak, baik untuk makan maupun untuk minum dan sebagainya. Dilarang menggunakan bejana yang terdiri dari emas dan perak. Ini berlandaskan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian minum menggunakan bejana emas dan perak. Jangan kalian makan menggunakan piring emas dan perak. Apa alasannya? Karena barang tersebut untuk orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini pun juga diperkuat oleh beliau di dalam sabdanya, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama
yujarjiru fi batnihi naro jahannamah. Seorang yang minum menggunakan bejana perak, sesungguhnya ia menyalakan api neraka dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para santri, apa yang dimaksud dengan awani atau beberapa wadah atau bejana? Dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan awani ini benda yang biasanya digunakan peletakan sesuatu, meskipun itu bukan berupa wadah. Hal ini dijelaskan dalam kitab Az-Zawajir Ani Iktirafil Kabair. Di situ ada penjelasan wal muradu bil ina'i kullu ma yusta'malu fi amrin budi alahu urfan. Begitu pula dalam kitab Asyiatus Syekh Sulaiman Al-Jamal ala Syarhil Minhaj dijelaskan qauluhu kullu ina'in ai ma yusamma ina'an urfan wa illam yakun dzarfan. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, mengapa tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak? Ini kita harus paham betul, karena faktor bendanya itu sendiri, yaitu emas dan perak, serta mengandung unsur kesombongan. Disitulah letak larangannya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, disampaikan wa illatut tahrimi fi naqdaini murakkabatun minal aini wal khuyalai, sampai pendapat qauluhu murakkabatan minal aini ai min dzatiz zahabi wal fiddati. Kemudian para santri, dalam kondisi bagaimanakah yang diperbolehkan menggunakan wadah atau bejana emas dan perak tersebut? Tentunya kita mengetahui diperbolehkan menggunakan bejana emas dan perak itu dalam kondisi darurat atau mendesak. Misalnya mendapat rekomendasi dari dokter bahwa penglihatan matanya yang tidak akan jelas kecuali dengan mengoles celak mata dari emas atau dari perak, maka ini diperbolehkan hukumnya. Sebagaimana juga Hasyatul Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi, di situ dijelaskan qauluhu fi ghairi daruratin fa inda'at daruratun ila istimali dzalika kamir wadin bikasril mim min dahabin aw fiddatin yattahilu bihi li jala'i ainihi ka'an akhbarahu at-tabibun adlu riwayatin bi anna ainahu la tanjali illa bidzalika jaza istimaluhu. Kemudian para santri dijelaskan lagi wa kamalan kaya keterangan yahrum wa haram istimalu ma apa nggunakaken perkara silane madzukira kang wis den tutur apa ma yahrumu haram ittikhaduhu apa nyimpen min ghairi istimalin saking tanpa nggunakaken fil asahi ing dalem mungguhe kaul kang luwih asah. Wa yahrumu aidan lan haram aidon halemane
al ina'u apa wadah al matliyu kang den sepuh bidhahabin kelawan nganggo emas au fiddatin utawa kelawan nganggo perak in hasolah lamun hasil minat tilai saking sepuan iku mau syai'un apa suwiji-wiji bi ardihi kelawan mentokaken ina alan nari ing atase geni. Begitu pula haram menyimpan tanpa digunakan. Ini menurut pendapat yang lebih kuat atau yang lebih asoh. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, mengapa haram menyimpan barang yang terbuat dari emas dan perak itu? Alasannya karena berpotensi untuk menggunakannya atau untuk dipakainya. Ini dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj di dalam lafaz wa kadza yahrumu ittikhaduhu ai iktina'uhu khilafan liman wuhima fihi fil asahhi. Alasannya li'annahu yujzi listimalihi ghaliban. Begitu pula diperkuat dengan ibarat li'anna lin nafsi mailan dzatiyan lidzaka aktsara fakana ittikhaduhu madinnat istimalihi bi khilafi ghairihi. Kalau ada kaul asoh atau kaul yang lebih kuat, mesti ada pendapat yang lain. Mengapa menurut pendapat yang lain atau pendapat yang kedua diperbolehkan menyimpan bejana yang terdiri dari emas atau terdiri dari perak? Nah, ini alasannya karena larangan itu yang ada hanya penggunaan saja, bukan penyimpanan. Yang diperkuat di dalam kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi, di situ menyampaikan qaluhu fil asahhi huwa al-mu'tamadu. Yang pertama, wa muqabiluhu al-qawlu bi jawazi ittikhadhi awani dhahabi wal fiddati. Alasannya apa? Li'annan nahya innama warada anil istimali dunal ittikhadi. Para santri yang dimuliakan, kita lanjutkan. Wa yahrumulan haram aidon halemane al ina'u apa wadah al matliyu kang den sepuh disepuh bidahabin kelawan nganggo emas au fiddatin utawa perak. In hasola lamun hasil minat tilai saking sepuaniku mau syai'un apa suwiji-wiji bi ardihi kelawan mentokaken ina alan nari ing atase geni. Dan juga haram menggunakan bejana dari emas dan perak yang disepuh atau menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak. Bila dari penyepuan tadi itu menghasilkan sesuatu dengan dipanaskan pada api. Kita lanjutkan pada santri. Wa yajuzu lan wenang istimalu inain apa gunakaken wadah wairihima kang liyane emas lan seloko ayu wairi dhahabi wal fiddati tegese liyane emas lan seloko minal awani saking pira-pira wadah annafisati kang indah. Contone kaina iyakutin koyok wadah saking inten
para santri diperbolehkan menggunakan wadah atau bejana selain emas dan perak, baik itu dari bejana yang berharga seperti permata yakut atau yang lainnya. Apa alasannya diperbolehkan menggunakan barang berharga selain emas dan perak? Padahal para santri potensi kesombongannya itu juga besar. Nah, ini alasannya, di samping tidak adanya larangan ya menggunakan bejana selain emas dan perak, artinya dari barang yang berharga, intan atau permata, juga karena tidak tampaknya berlebihan dan kesombongan. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui bahwa barang ini mahal, namun makruh dalam menggunakannya. Sebagaimana penjelasan dari kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, di situ dijelaskan wa yahillu al-ina'un nafisu fi dzatihi min ghairi naqdaihi. Contohnya kayakutin ay yahillu istimaluhu wa ittikhaduhu fil adhari li'adami wurudi nahyin fihi walintifa'i dhuhuri makna sarofi alaihi wal khuyala'i. Na'am yukrahu wa muqabiluhu annahu yahrumu lil khuyala'i wa kasri qulubil fuqara'i wa rudda bi annahu la ya'rifuhu illal khawasu. Para santri yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali arti atau makna. Wa yahrumu lan haram al-ina'u apa wadah al-mudabbabu kang den tambel, ditambel bidobdati fiddatin kelawan tambelan perak, kabiratin kang gedhe, urfan ing dalem umumi menungso, lizinatin krana gawe pepaes. Fa ing kanat moko lamun ana apa tambelan kabiratan iku akeh, li hajatin krana hajat krana kebutuhan, jazah moko wenang apa nggunakaken ma'al karohati ing dalem sertane makruh. Au sagiratan utawa titik, urfan ing dalem umumi menungso, li zinatin krana gawe pepais, kurihat moko den makruhaken hukume, au li hajatin utawa krana kanggo hajat kebutuhan, fala tukrahu moko ora den makruhaken apa menggunakaken. Para santri haram bejana yang ditambal menggunakan perak dengan tambalan besar secara umumnya dan tujuan berhias. Namun jika karena kebutuhan maka hukumnya makruh. Atau dengan tambalan kecil secara umumnya dengan tujuan berhias, ini hukumnya makruh. Dan jika ada kebutuhan maka tidak dihukumi makruh. Mengapa tambalan tersebut atau hajat yang dimaksud dalam tambalan emas atau perak tersebut, ini alasannya untuk kepentingan perbaikan, sebagaimana penjelasan wal muradu
bikauniha lihajatin antakuna lighorodil islahi. Amma dobbatul dhahabi, amma anapun dobbatul dhahabi utawi tambalan saking emas, fatahrumu moko haram hukumi opo tambalan saking emas mutlakon hale mutlak. Kama koyok keterangan sohahahu kang nyohayaken hu ing ma An-Nawawi sopo Imam Nawawi. Sedangkan tambalan emas ini hukumnya haram secara mutlak menurut Imam Nawawi. Mengapa tambalan emas ini mutlak diharamkan? Karena potensi kesombongan lebih besar dan hukum perak itu lebih longgar daripada emas. Penjelasan dari kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi, qauluhu kama sahhahu An-Nawawi wa huwa al-mu'tamadu li'annal khuyala'a fiha ashaddu minal khuyala'i fil fiddati wa li'annal fiddata awsa'u minadh dhahabi bidalilil jawazil khatimi lirrajili minha dunahu wa ajar rafi'u at-tafsilu fi dabbati dhahabi aidan wa huwa dha'ifun. Artinya termasuk dalil diperbolehkan menggunakan cincin bagi orang laki-laki yang telah ditambal dengan perak. Imam Rafi'i melanjutkan ini hukumnya tafsil, artinya di dalam tambalan emas itu juga boleh menurut Imam Rafi'i, tapi ini dalilnya dhaif. Para santri yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang bisa kami sampaikan di dalam menggunakan bejana emas dan perak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.